Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa amtathilul awamir wa ijtanibun nawahi. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kewajiban atas setiap pengkhutbah di dalam setiap khutbah Jumat untuk senantiasa mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena memang itulah inti daripada ajaran Islam. Itulah inti daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala macam cara retorika para pendai, para pendakwah menyampaikan ceramahnya, menyampaikan tausiahnya, inti dari itu semua adalah mari kita bertakwa kepada Allah, laksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di dalam hari yang paling mulia, Yaumul Jum'ah, hari Jumat, penghulu dari segala hari. Hari ini kita berada pada tanggal 20 Jumadil Akhir atau 20 Jumadil Tsani. Dulu sekitar 14 abad yang lalu, pada hari yang sama yaitu hari Jumat, pada tanggal yang sama juga, tanggal 20 Jumadil Akhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari tersebut sebagai hari kelahiran seorang yang mulia. Hari kelahiran seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah wanita yang sempurna di dalam dirinya. Wanita yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Tidak ada perempuan yang sempurna baik secara diri dan agamanya, juga akalnya dan hatinya, kecuali hanya ada 4 perempuan di semesta ini. Salah satunya adalah perempuan tersebut. Siapa dia? Dia adalah Fatimah Az-Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 Jumadil Akhir, pada hari Jumat, 14 abad yang lalu, tepatnya 5 tahun sebelum kenabian, pada saat itu lahirlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, seorang perempuan yang sangat mulia, seorang perempuan yang sangat agung, seorang perempuan yang amat sangat dicinta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang dari lahirnya, kemudian ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semenjak turunnya wahyu pertama, terus-menerus berkesinambungan, rumah tangga itu senantiasa dihujani, dicucuri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dari langit, dengan bimbingan Qur'ani, dengan bimbingan Rabbani, dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidik saya dan saya adalah sebaik-baiknya orang yang terdidik dengan sebaik-baiknya pendidikan. Seorang juga yang mendapatkan pendidikan yang terbaik adalah tidak lain dan tidak bukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau juga hidup di dalam rumah tersebut. Beliau juga hidup di dalam pendidikan tersebut. Beliau hidup di dalam bimbingan langit tersebut. Beliau hidup di dalam curahan ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim yang mengarahkan segala langkah di dalam hidupnya menjadi seorang insan yang mulia yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidat Nisa'il Alamin,
Beliau adalah pemimpin semua perempuan yang ada di alam semesta ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Semua perempuan, siapapun itu, akan berada di bawah kepemimpinannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Bahkan ibunda beliau yang mulia Sayyidah Khadijah akan berada di bawah kepemimpinan beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimah, seorang wanita yang sejarah hidupnya penuh dengan keharuman, yang penuh semerbak dengan wangian. Seorang wanita yang begitu dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saking cintanya Nabi kepada Sayyidah Fatimah, dikatakan bahwa ketika Sayyidah Fatimah itu datang, maka selalu Rasulullah akan berdiri menyambut kedatangan beliau dan mencium kening, yaitu di antara kedua mata beliau. Begitupun sebaliknya, kata Sayyidina Ali, kalau Rasulullah datang, Sayyidah Fatimah akan bangkit berdiri dari tempat duduknya. Beliau akan menyambut ayahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menyambut beliau dengan mencium kening beliau, mencium di antara kedua mata beliau. Yang saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, dikatakan bahwa kalau Rasulullah mau berjalan keluar kota, beliau akan berpamitan kepada seluruh istrinya, dan selalu saja rumah terakhir yang beliau datangi adalah rumahnya Sayyidah Fatimah. Ketika beliau kembali dari luar kota, beliau akan kembali dengan rasa rindu yang begitu besar. Semua istrinya akan beliau datangi, semua istrinya akan beliau sapa. Tapi rumah pertama yang beliau datangi dari luar kota adalah rumah daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, sampai satu waktu diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap dari kalian, setiap dari umatmu wahai Muhammad, wajib dan harus melewati dulu neraka jahanam. Mendapatkan firman Allah ini, Rasulullah berat hatinya. Rasul bersedih. Rasul memikirkan nasib umatnya, siapapun mereka, yang baik, yang buruk, semua wajib melewati neraka jahanam terlebih dahulu. Walaupun di dalam penafsirannya Al-Imam Ibnu Katsir, beliau katakan kalau orang itu orang baik, kalau orang itu orang soleh, kalau orang itu orang yang beramal dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lewatnya dia di neraka jahanam tidak akan dirasakan sebagai siksaan. Yang dia bertanya, mana? Katanya saya wajib lewat neraka jahanam, tapi kok saya tidak merasakan? Malaikat akan katakan, barusan kamu telah melewati neraka jahanam tersebut. Tapi ketika firman ini turun, Rasulullah memikirkan umatnya, beliau mencintai umatnya, beliau menangis dengan terseduh-seduh. Semua sahabat silih berganti datang untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Datang Abu Bakar As-Siddiq, Rasul tidak terhibur. Datang Umar bin Khattab, Rasul tidak terhibur. Datang bahkan Utsman bin Affan, Rasul tidak terhibur. Datang silih berganti para sahabat, Rasulullah tetap berada dalam kesedihannya, sehingga para sahabat mengatakan, sungguh tidak ada yang bisa menenangkan hati Nabi Muhammad kecuali putri tercintanya, kecuali Fatimah Az-Zahra. Maka berangkat Bilal ke rumah Sayyidah Fatimah. Dia katakan, wahai Fatimah, ayahmu sedang bersedih, ayahmu sedang menangis, ayahmu begini dan begitu. Sayyidah Fatimah memakai pakaian yang tertutup, kemudian beliau masuk ke masjid untuk menemui ayahnya. Ketika Sayyidah Fatimah masuk, para sahabat semua bertakbir. Mereka katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena selama ini mereka tidak pernah lihat sosok tubuh Sayyidah Fatimah. Mereka tidak pernah melihat bahkan Sayyidah Fatimah yang memakai pakaian yang menutup tubuhnya. Dari saking tersembunyinya Sayyidah Fatimah, mereka hanya dengar ada seorang putri yang sangat dicintai Nabi. Fatimah amat disanjung Nabi. Fatimah selalu dipuji-puji Nabi. Tapi mereka tidak pernah melihat sosok Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah datang, para sahabat semua bertakbir. Ada yang lebih menyayat hati para sahabat. Kenapa? Karena ternyata mereka lihat di baju Sayyidah Fatimah ada sekitar 17 tambalan. Bajunya ditambal-tambal, bajunya tidak layak. Ini adalah putri dari manusia termulia, putri dari makhluk yang termulia, putri dari orang yang termulia yang Allah ciptakan semesta untuk orang tersebut. Tapi ternyata bajunya bertambal. Sebagian sahabat bilang bahkan di bajunya Fatimah Az-Zahra ada sekitar 17 tambalan. Yang ketika Sayyidah Fatimah telah menghibur hati Nabi Muhammad, Rasul baru berhenti dari tangisannya, Rasul baru tersenyum. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat, 12 Jumadil Akhir 14 abad yang lalu, hari yang sama, tanggal yang sama adalah hari kelahiran daripada insan termulia, insan yang mulia tersebut, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Mungkin kita semua bertanya, yang hadir Jumat adalah para lelaki, sedangkan Sayyidah Fatimah adalah teladan bagi kaum wanita. Namun setidaknya semua di antara kita ada seorang suami yang punya istri.
Ada seorang saudara yang punya saudari. Ada seorang ayah yang memiliki putri. Dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah idola dan seharusnya menjadi panutan bagi mereka. Wahai para suami, ajarkan kepada istri kalian tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tentang sejarah hidupnya, tentang perjalanannya, tentang ajarannya, agar istri-istri kita bisa meneladani beliau. Wahai para saudara, ajarkan kepada saudari-saudari kalian tentang keteladanan Fatimah Az-Zahra. Wahai para ayah, ajarkan kepada putri-putri kalian keteladanan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga para perempuan muslimat tidak lagi mengalami yang seperti yang kita lihat pada hari ini. Para perempuan-perempuan kita, mereka berjilbab, mereka muslimah, mereka mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai pengikutnya Sayyidah Fatimah, tapi ternyata mereka terlalu jauh dari akhlaknya Sayyidah Fatimah. Tentunya akhlak Sayyidah Fatimah terlalu banyak yang tidak bisa kita uraikan di dalam khutbah yang singkat ini. Namun ada satu yang paling penting di antara akhlaknya Sayyidah Fatimah, yang bahkan menjadikan beliau sebagai wanita yang paling mulia. Satu riwayat hadis, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian kriteria dari seorang perempuan yang terbaik? Sahabat yang satu bilang, ya Rasulullah, perempuan yang terbaik ahli ibadah. Ya Rasulullah, perempuan yang terbaik ahli sedekah. Ya Rasulullah, perempuan terbaik ahli pendidikan. Tapi Rasulullah tidak membenarkan semua jawaban tersebut. Sayyidina Ali pulang ke rumah, membawa pertanyaan tersebut, diutarakan kepada Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, wahai suamiku, aku tahu jawaban yang benar dan tepat. Apa itu? Apa wahai istriku? Kata Sayyidah Fatimah, perempuan yang terbaik adalah perempuan yang punya rasa malu paling besar. Saking malunya, dia tidak pernah dilihat oleh lelaki, dan dia bahkan tidak pernah melihat para lelaki yang bukan mahramnya. Perempuan yang terbaik menurut Rasulullah adalah perempuan yang memiliki rasa malu yang paling besar, dan itulah yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Hari ini kita lihat kaum muslimat, perempuan-perempuan kita, istri kita, putri kita, saudari kita, keluarga kita yang perempuan yang muslimah, ternyata telah tergerus rasa malunya. Kita lihat fenomena hari ini, ketika media sosial dibuka begitu lebar, ibarat pisau yang bermata dua. Terkadang dia bermanfaat, tapi sayang seribu sayang, terkadang dia melukai pemegangnya sendiri. Media sosial dibuka dengan begitu luas, dengan begitu lebarnya, menjadikan para kaum muslimat, para kaum perempuan kita kehilangan rasa malunya. Dengan dalih mereka menganggap itu mengekspresikan diri, dengan dalih mereka anggap itu sebagai hal yang biasa. Ternyata mereka mengumbal segala apa yang tidak pantas diumbar di dalam media sosial. Cerita hidupnya, kisah dengan suaminya, perjalanannya, keluh kesahnya, bahkan tentang dirinya sendiri diumbar di media sosial tanpa ada rasa malu sedikit pun. Wal iyadzubillah. Di mana akhlak Fatimah? Di mana akhlak Fatimah? Di mana keteladanan Fatimah? Di mana ajaran Fatimah? Sehingga itu semua patut dan harus untuk kita kembalikan kepada keluarga kita, kepada perempuan-perempuan yang berada di dalam tanggung jawab kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai dayyus. Dayyus adalah orang yang tidak akan mencium bau surga. Padahal dalam riwayat hadis dikatakan bau surga sudah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Belum lagi menikmati kenikmatannya, jangankan masuk ke dalamnya, bahkan baunya diharamkan bagi orang-orang yang bernama dayyus. Siapa dayyus? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, man la yagharu ala ahli, orang yang tidak punya kecemburuan atas apa yang dilakukan oleh kaum perempuan yang berada di bawah tanggungannya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik hidayah untuk mengenal Sayyidah Fatimah dan mengajarkannya kepada perempuan-perempuan yang ada di dalam tanggungan kita, juga yang ada di dalam keluarga kita. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar,
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mattasalat 'ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu fihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa akhdhil kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi dawrina wa asli wulata umurina waj'al Allahumma wilayataka fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassa wa an sairil buldanil muslimina amma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.